Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Baru-baru ini akhirnya spoiler yang ditunggu muncul juga, yang mana dari poin-poin tersebut sungguh mencengangkan. Bagaimana tidak, kita diungkapkan fakta yang sangat gila, yakni Vegapunk telah menciptakan sebuah teknologi yang sangat berharga bagi dunia One Piece. Teknologi ini sudah ada dalam dunia nyata yang pastinya kalian sudah ngeh jika tahu poin ini. Pertama kita mulai dulu dari poin pertama, yang mana kita langsung dikasih fakta yang cukup mencengangkan bahwasanya Stacy bukanlah manusia biasa. Ternyata identitas sebenarnya adalah kloningan dari seorang bajak laut terkuat di masa lalu. Tak lain Stacy adalah kloningan dari seorang wanita dari kapal bajak laut Rock. Dia adalah Miss Bakin. Nah, pastinya mendengar hal ini kami sangat terkejut. Karena dari awal kami yakin bahwa Stacy adalah seorang manusia biasa seperti CP0 pada umumnya. Namun Oda memang sungguh gila karena membuat plot yang sungguh di luar perkiraan para fans. Dengan ini sudah menjawab kenapa Stacy sudah hidup dengan sangat lama dalam dunia ini. Dan ternyata semua di balik awet mudanya tersebut adalah wujud kloningan dari Vegapunk. Yang bikin kaget lagi ialah ternyata Miss Bakin saat masih muda sangatlah mencengangkan, berbanding terbalik dengan masa tuanya itu. Ya, sebetulnya Oda sudah menunjukkan beberapa kali perbedaan karakter muda menjadi tua. Contohnya seperti Big Mom dan masih banyak lainnya. Terungkapnya fakta ini juga membuktikan bahwa benar kalau Edward Weevil adalah anak dari Shirohige, yang mana ini sangat valid dari perkataan dari Miss Bakin. Kami juga baru ngeh nih, bahwa masa muda dari Miss Bakin ternyata sudah ditunjukkan dalam arc Wano Kuni. Tepatnya pada saat Kurozumi Higurashi memperlihatkan kekuatannya kepada Orochi. Yang mana pada saat perubahan itu Higurashi beberapa kali meniru wajah dari seseorang di masa lalu yang dikenalnya. Yang mana kita sudah melihat Shiki dan banyak karakter lainnya. Dan ternyata sosok wanita cantik tak dikenal tersebut adalah Miss Bakin saat menjadi anggota Rocks. Jadi selama ini kita sudah diberi clue bahwasanya Miss Bakin memang benar anggota dari bajak laut Rocks. Namun baru saat ini Oda menunjukkannya. Selain dari itu semua, kita tahu bahwa sebenarnya Vegapunk sudah sangat lama bisa menduplikasi seseorang. Dan dia juga bisa membuat pikiran dari orang tersebut seperti manusia biasa dan bahkan bisa berkembang. Di mana hal ini ternyata sudah dilakukannya sejak dahulu. Kemungkinan pada saat memulai membentuk organisasi Meds. Karena kita tahu dalam cover story kemarin kita dilihatkan sosok wanita di organisasi Meds yang tak lain adalah Stacy. Kita juga dikasih tahu bahwa Stacy dari masa itu tidak ada perkembangan tubuh sama sekali. Berbeda dengan Vegapunk dan anggota lainnya. Dari gambar dan penjelasan tersebut kami menyimpulkan kalau Stacy adalah produk pertama yang dibuat oleh Vegapunk. Yang mana saat itu dia belum bisa membuatnya menjadi berkembang. Maka dari itu sejak dari dahulu wujud dari Stacy tidak ada perbedaan. Lantas kenapa Stacy kemarin mengatakan bahwa Seraphim bisa berkembang menjadi dewasa? Apakah maksud tersebut dan kenapa dia mengatakan seperti itu? Kemungkinan jawabannya adalah pada informasi dari peninggalan sejarah dari Ohara. Yang mana bisa jadi Vegapunk mendapatkan informasi untuk mengembangkan produk kloningannya tersebut. Sehingga dari itu dia menjuluki Seraphim dengan manusia terkuat. Tak lain kata-kata ini merujuk bahwa penelitiannya tentang kloningan benar-benar sempurna. Patut kita tunggu nih sejauh mana Seraphim ini bisa berkembang. Lanjut ke poin kedua. Dikatakan kalau Kako ternyata sudah berkembang dengan sangat pesat. Tak lain dia sudah masuk mode awakening-nya sama seperti Lucci. Artinya selama 2 tahun ini mereka berdua sudah berlatih cukup keras hingga mencapai level ini. Entah seperti apa wujud awakening jerapah dari Kaku, tapi sayangnya awakening perdananya langsung dikalahkan telak oleh Zoro. Dikatakan kalau Zoro masih lebih kuat dari Kaku dalam wujud awakening-nya. Pertarungan seperti apa yang ditampilkan oleh mereka berdua, satu hal yang pasti Zoro sangat berbeda dengan Luffy yang main-main dulu. Nah, si Zoro ini memang sangat badass karena dia langsung mengalahkan Kaku dengan cepat tanpa main-main. Mungkin yang dilakukan oleh Zoro adalah menghabisinya secepat mungkin karena telah mengganggu tidurnya. Jika tidak begitu, maka Zoro sudah pasti ingin mengetahui sekuat apa dirinya sekarang, sambil memperlihatkan kalau levelnya lebih jauh dari yang dulu pertama kali bertemu. Selanjutnya masuk ke poin terakhir, yakni Vegapunk sedikit membedah kekuatan buah iblis dari Kuma, yang mana dikatakan kalau Kuma memiliki kemampuan untuk merubah sesuatu non-fisik menjadi fisik, seperti rasa sakit, ingatan, sinyal syaraf, dan kenangan. Vegapunk juga membutuhkan kekuatan tersebut yang mana Vegapunk ingin merubah ingatan menjadi fisik. Ini adalah referensi percobaan nyata yang mengklaim bahwa jika manusia beratnya sekitar 21 gram. Nah, dari kesimpulan itu Vegapunk berniat merubah suatu ingatan menjadi data agar bisa dilihat suatu saat nanti. Di mana dalam dunia nyata kita menamainya dengan memori.
Nah, disinilah letak kegilaan dari Vegapunk, yakni dia berupaya membuat sesuatu yang bisa direkam dan dilihat dan bisa dinikmati kembali kapanpun dia mau. Sebuah memori merupakan sesuatu yang penting dalam dunia nyata. Kita bisa mengetahui kejadian lampau dengan menggunakan memori tersebut. Dengan begitu, kita mengetahui apa yang belum kita lihat sebelumnya walau waktunya terpaut cukup jauh sampai berabad-abad, asalkan memori tersebut masih bisa digunakan. Terus nih, apakah alasan yang mendasari Vegapunk membuat hal itu? Jawabannya sudah sangat jelas, yang mana dia ingin menjadikan otaknya menjadi sebuah memori yang bisa dilihat semua orang di dunia. Atau dalam kata lainnya, ini adalah tujuan utama Vegapunk yang sebelumnya dia ingin wujudkan. Di mana semua orang di seluruh dunia bisa mengakses satu sama lain atau mendapatkan informasi baru hingga perubahan pengetahuan terjadi. Yang mana dengan perkembangan tersebut, maka muncullah ilmuwan-ilmuwan baru yang bisa mengetahui apa di balik dunia ini. Mereka juga bisa mengetahui semua informasi yang ada di dunia dengan sekejap saja. Jadi memori adalah teknologi yang amat sangat pas untuk menggambarkan semua itu. Tentunya dengan hal ini juga, Vegapunk bisa membuat seluruh orang di dunia mengetahui informasi tentang abad kekosongan dan kerajaan kuno di masa lalu. Lantas inilah yang membuat pemerintahan dunia murka kepada Vegapunk. Jika dia bisa mewujudkan hal tersebut, maka pemerintah dunia akan hancur seiring informasi sejarah dunia terungkap. Yang mana hal itu bisa membawa kehancuran angkatan laut di seluruh dunia. Bahwa mereka bukanlah yang berkuasa, melainkan mereka yang membuat dunia ini menjadi kekuasaannya. Tentu dengan adanya itu, maka semua orang di seluruh dunia akan memihak pasukan revolusi yang menentang pemerintah dunia. Well, itu saja poin penting yang bisa kita sampaikan hari ini. Bila nantinya chapter keluar, kita akan membahasnya. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.